Halo teman-teman, kalian pasti tidak asing dengan animasi ini kan? Nah, di video kali ini, aku mau menceritakan alur dari The Larva Island The Movie, mengisahkan tentang seorang pria bernama Chuck yang terdampar di sebuah pulau dan bertahan hidup bersama dengan hewan kecil di pulau itu. Daripada penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke video, aku cuman mau ngingetin ke kalian untuk jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya, biar kamu tidak ketinggalan. So, get your coffee and enjoy this video. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Chuck bersama seorang jurnalis perempuan bernama Grace di sebuah restoran. Tujuannya adalah membagikan kisahnya sewaktu dirinya terdampar di sebuah pulau terpencil. Chuck pernah dinyatakan hilang 5 tahun yang lalu, kemudian dia berhasil selamat. Karena itulah, Grace meminta Chuck untuk menceritakan kisah hidupnya. Chuck awalnya malas untuk menceritakan kisah hidupnya karena dia takut tidak ada orang yang mempercayainya. Chuck menceritakan kisahnya dengan makhluk-makhluk kecil di pulau itu. Bagaimana serangga-serangga membantunya untuk bertahan hidup hingga berhasil selamat dari pulau itu. Chuck mulai bercerita bagaimana hari-harinya di pulau itu. Dia menorehkan batu ke dinding batu untuk menghitung sudah berapa lama dia di pulau itu. Setiap hari dia juga rutin membuat tanda agar seseorang bisa melihatnya dan menyelamatkannya dari sana. Untuk bertahan hidup, Chuck memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada di pulau seperti buah kelapa. Sewaktu-waktu, dia tidak sengaja menemukan mesin kapal bekas di pinggir pantai. Dia kemudian menarik mesin itu untuk dipasangkan ke perahu yang sudah dia buat dari botol bekas. Di situ, Chuck mencoba menarik mesin yang ditemukannya itu, namun sayangnya tali mesin itu putus sehingga tidak bisa digunakan lagi. Dengan sedikit putus asa, Chuck pergi ke goanya untuk makan dan beristirahat. Untuk makanan, dia hanya bisa membuat berbagai bentuk makanan dari bahan rumput laut. Peralatan makannya sendiri adalah peralatan makan bekas yang dikumpulkan selama berada di pulau ini. Makanan yang dia buat tentunya memiliki rasa yang tidak enak dan sangat jauh dari rasa aslinya. Dia kemudian menuju ke sebuah batu untuk mengambil beberapa permen yang sempat terbawa bersamanya. Setelah menjelati dan memakannya, dia kemudian menyimpan kembali permen itu. Dia kemudian tidur, tepat berada di dekat permen itu. Tiba-tiba saja saat Chuck sedang tertidur, dua larva berwarna merah dan kuning diam-diam masuk ke tempat permen itu melalui sela-sela batu. Dia adalah Red dan Yellow. Karena merasa ada yang tidak beres, Chuck kemudian segera memeriksa permennya itu. Dia kemudian mengeluarkan permen itu dari kantung dan melihat ada dua makhluk aneh yang berada di sana. Hal itu tentunya membuat Chuck terkejut dan berteriak ketakutan. Red dan Yellow kemudian kabur sambil membawa permen milik Chuck bersama mereka dan bersembunyi di dalam mesin kapal yang Chuck temukan tadi. Chuck kemudian mencoba mengeluarkan dua larva itu dengan cara memukulkan batu ke mesin itu, sehingga mesinnya menyala dan mendorong perahu sehingga menjauh dari pulau. Dan tidak lama, tiba-tiba mesinnya meledak dan melemparkan Red dan Yellow kembali ke pulau itu. Scene kemudian berpindah, di mana Red dan Yellow menyusuri hutan dengan sangat kelaparan. Mereka berusaha mencari tanaman yang bisa mereka makan. Di tengah perjalanan, mereka terpisah. Yellow menemukan buah beri yang bisa dia makan, sedangkan Red memakan jamur beracun yang membuatnya terus mengeluarkan kentut. Karena terus-menerus kentut, tubuh Red akhirnya lemas dan ingin pingsan. Tiba-tiba datanglah seekor larva primitif yang kemudian membawanya pergi untuk diobati. Red memperhatikan apa yang dilakukan oleh larva primitif. Dia berusaha untuk kabur, namun ditahan oleh larva itu. Saat mereka sedang akrab satu sama lain, dari arah semak-semak terlihat Yellow yang sedang dikejar oleh seekor burung. Melihat hal itu, larva primitif melepaskan Red dan membiarkan mereka kabur menyelamatkan diri. Mereka terus berlari hingga terhenti di tepi jurang. Burung itu kemudian berusaha memangsa Red dan Yellow. Untungnya, larva primitif datang dan menjinakkan burung itu dengan keahliannya. Namun, Yellow malah memancing amarah burung itu dengan tidak sengaja mengeluarkan kentut, sehingga burung itu hampir memakan Red dan Yellow. Untungnya, larva primitif berhasil menyelamatkan mereka yang membuat dirinya terkena patokan burung lalu terjatuh ke laut. Red kemudian terjun ke dalam laut untuk menyelamatkannya. Saat berada di tepi pantai, Red begitu terkejut saat membuka topeng larva primitif itu. Ternyata dia adalah larva betina yang sangat cantik. Setelah diberikan pertolongan pertama, akhirnya larva primitif sadar, namun dia marah karena topengnya terbuka. Keesokan paginya, Red masih memikirkan si larva cantik itu. Red jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Ia kemudian membuat pahatan wajah si larva cantik itu dengan sebatang kayu. Yellow yang sadar kalau temannya itu sedang jatuh cinta, lalu membantu
Red untuk mempersiapkan acara makan mereka. Di sore hari, mereka berdua pun makan bersama, dibantu oleh Yellow yang menjadi pelayan mereka. Di situ, Red berniat untuk memberikan pahatan buatannya, namun dia patah hati ketika berbalik dan melihat Yellow berciuman dengan si cantik. Red kemudian meninggalkan tempat itu dengan patah hati. Diderasnya hujan, dia marah dan menangis, dan kemudian membuang pahatannya itu. Lalu tidak lama setelah itu, si cantik kemudian datang dan meminta maaf. Dia juga memberikan kembali pahatan milik Red. Namun, karena terlanjur sakit hati, Red pun menolaknya. Melihat si cantik itu pergi, Red mengambil kembali pahatan tadi. Di sana, dia melihat ada dua ukiran yang berbeda. Dan ternyata, yang diberikan oleh cantik tadi adalah ukiran tentang dirinya. Dari sinilah Red akhirnya sadar kalau kejadian cantik dan Yellow tadi hanyalah kesalahpahaman. Sambil membawa kedua pahatan itu, Red akhirnya mengejar si cantik. Sedikit lagi Red hampir mencapainya, tiba-tiba kakinya tersandung dan membuat mereka begitu dekat. Singkat cerita, beberapa hari berikutnya, saat berada di pantai, Red dan Yellow menemukan sebuah kotak kayu yang berisi anak anjing laut. Karena melihat anak anjing laut itu kelaparan, Red dan Yellow merasa kasihan. Mereka kemudian berusaha mencuri makanan Chuck lalu memberikannya kepada anak anjing laut tadi dan mereka pun menjadi akrab. Di sisi lain, Chuck sedang merindukan pacarnya yang bernama Clara. Malamnya, Chuck pergi ke atas bukit dan menemukan seekor anak anjing laut. Dia melihat sebuah kalung yang menempel di leher anjing itu yang ternyata bernama Clara, sama seperti nama pacarnya. Ya, itu sedikit mengobati rasa rindunya terhadap pacarnya. Hubungan Chuck dan Clara pun semakin dekat. Hari demi hari mereka lalui dengan bahagia. Suatu malam, seekor makhluk luar angkasa datang ke pulau yang didiami Chuck dan menabrak seekor kepiting. Saat alien itu berjalan, si kepiting kemudian memakan alien tersebut yang membuat tubuhnya dikuasai oleh alien itu. Di siang harinya, Red dan Yellow melihat si kepiting yang sedang memata-matainya. Kemudian mereka berdua mendatangi kepiting itu dan mencoba mengusilinya. Tak terima diperlakukan seperti itu, alien yang mengontrol tubuh si kepiting itu kemudian merubah dirinya menjadi sebuah robot lalu mengejar mereka. Si alien kemudian mengeluarkan serangan pertamanya yang ternyata itu adalah sebuah balon. Melihat hal itu, Red dan Yellow menertawainya karena serangannya itu benar-benar tidak berguna. Marah karena merasa diledek, alien itu kemudian berusaha mengejar Red dan Yellow. Tapi karena tubuh yang ia rasuki adalah tubuh kepiting, alhasil dia memiliki lari ke samping layaknya kepiting. Red dan Yellow kemudian kembali menertawainya untuk yang kedua kalinya. Kejar-kejaran antara mereka berdua pun kembali. Si kepiting memilih untuk masuk ke dalam pasir agar bisa mengejar mereka. Ketika kejar-kejaran, mereka tiba pada Chuck yang sedang mencoba membuat perahu. Tanpa sengaja, rambut Chuck juga tercukur dengan pisau alien robot itu. Karena tahu kalau alien robot itu punya peralatan yang bisa membantunya, Chuck kemudian memanfaatkan untuk memudahkan pekerjaannya. Perahu Chuck telah selesai, alien tadi semakin tidak terima diperlakukan oleh si Chuck. Dia kemudian mengirim sinyal ke kapal luar angkasanya untuk menghancurkan Chuck. Namun, cahaya laser yang hendak menyerang Chuck malah terpantul di kepala pelontosnya yang membuat kapal Chuck terbakar, juga kapal ruang angkasa si alien. Singkat cerita, keesokan harinya, Red dan Alfred cantik sedang bermain bersama. Tiba-tiba Yellow datang lalu membuat sebuah makanan untuk si cantik. Ternyata, makanan yang dibuat Yellow mampu membuat si cantik jatuh cinta. Tidak hanya itu, seluruh penduduk pulau yang mencium aroma itu kemudian mendatanginya termasuk Chuck. Karena merasa iri, Red kemudian berusaha membuat sebuah makanan walaupun selalu gagal. Akhirnya mereka berdua melakukan sebuah kompetensi masak. Yellow berhasil membuat sebuah makanan yang segar dan enak. Sedangkan Red berhasil membuat makanan yang aneh namun terasa sangat enak sampai mereka tidak berhenti memakan masakan yang dibuat oleh Red. Saat Chuck meminta masakan Red lagi, ternyata makanan itu terbuat dari muntahan daun yang ada pada mulut Red. Karena melihat hal itu, mereka akhirnya kesal lalu berusaha menangkap Red. Sudah cukup lama Chuck bercerita dengan Grace, tanpa sadar ternyata orang-orang di restoran yang mendengar cerita Chuck tertarik dengan ceritanya. Mereka kemudian meminta Chuck untuk melanjutkan ceritanya lagi. Chuck kemudian melanjutkan ceritanya. Dia mengatakan kalau saat itu dia juga terus berusaha untuk keluar dari sana. Dia berusaha membuat rakit, namun pekerjaannya selalu diganggu oleh para larva. Chuck merasa jengkel dengan hal itu. Dia lalu mengejar para larva sampai ke atas bukit. Saat Chuck hendak menginjak Red, Yellow berusaha menyelamatkannya dengan menggigit jempol Chuck.
Tiba-tiba mereka berdua tersambar petir dan jatuh ke laut. Saat sadar, mereka ternyata telah bertukar tubuh. Chuck tentu sangat kaget dengan hal itu. Di dalam wujud Yellow, dia terus diincar berbagai macam bahaya, mulai dari burung yang berusaha memangsanya, hingga alien yang ingin balas dendam kepadanya. Sementara itu, Yellow yang mendapatkan tubuh Chuck sedang bersenang-senang dengan tubuh barunya. Chuck dalam tubuh Yellow pun terluka, larva cantik kemudian menolongnya. Di sana dia diberi makan dan dirawat oleh si cantik dan juga Red. Dari sini, Chuck sadar bahwa walaupun mereka hanya seekor larva, tapi mereka juga saling tolong-menolong layaknya manusia. Chuck tentu tak mau terus berada di atas tubuh Yellow. Dia kemudian memancing Yellow menuju ke atas bukit. Di sana petir menyambar mereka berdua. Chuck langsung tersadar dari tidurnya dan ternyata selama ini dia hanya bermimpi. Suatu waktu, musim dingin datang dan perlahan membekukan seisi pulau. Chuck, Red, Yellow, Cantik, dan Clara kemudian bersama-sama berusaha membuat sebuah api. Hingga kemudian mereka kehabisan bahan bakar yang akhirnya membuat semuanya membeku. Saat semuanya tidak bisa berbuat apa-apa, untungnya Yellow mengeluarkan kentut yang membuatnya terpental dan tersangkut ke sebuah lubang. Semua anginnya kemudian masuk ke dalam lubang dan tak sengaja mengenai percikan api dari gigi Brown yang saat itu kedinginan. Es yang menyelimuti pulau akhirnya mencair berkat kentut Yellow. Setelah peristiwa itu, ternyata belum selesai juga ujian untuk mereka. Tiba-tiba angin puting beliung datang yang membuat mereka panik. Untungnya angin itu cepat berlalu dan cuaca kembali normal. Singkat cerita, di hari berikutnya, Chuck sedang berendam di air hangat di puncak bukit. Tiba-tiba saja bukit itu menyemburkan lahar panas. Ternyata, dataran tinggi yang selama ini mereka kira bukit ternyata adalah gunung berapi. Mereka kemudian bersiap-siap di atas rakit. Saat hendak berangkat, Chuck sadar kalau Red dan larva cantik belum naik. Red dan larva cantik terjebak di atas. Chuck dan Yellow kemudian segera datang untuk membantu mereka. Saat mereka tiba di pantai, tiba-tiba tanah pulau mulai retak dan meninggi. Chuck kemudian mendapatkan ide untuk melompat ke perahu dengan tongkatnya. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba kakinya tersandung batu, membuat mereka semua terjebak di atas lahar. Chuck kemudian melempar para larva dan pasrah dengan keadaannya. Untung saja, alien yang selama ini berada di tubuh kepiting datang menyelamatkan Chuck. Di saat Chuck pingsan, para hewan dan alien berusaha mendorong rakit. Mereka berusaha sekuat tenaga, namun tetap saja gagal. Untungnya, Red melihat sebuah jamur yang mengingatkannya saat dia terkentut ketika memakan jamur itu. Mengingat hal itu, Red kemudian punya ide yang bagus, di mana jamur itu dimasukkan ke mulut Chuck. Tak butuh waktu lama, jamur itu bereaksi. Chuck kemudian buang angin dengan sangat kencang yang membuat rakit mereka melaju cepat menjauhi pulau itu. Di tengah jalan, larva cantik tidak rela untuk meninggalkan pulau yang sudah lama menjadi rumahnya. Dia kemudian memutuskan untuk tetap tinggal di pulau itu. Setelah kejadian itu, rakit yang membawa mereka terombang-ambing di tengah laut tanpa persediaan bahan makanan. Keadaan sudah damai kembali, mereka tiduran sambil melihat bintang hingga terlelap tidur. Saat tidur, Yellow tak sengaja melepas tali pengikat rakit yang akhirnya membuat mereka semua terpisah. Clara terbawa arus sampai ke koloninya. Alien terdampar di sebuah pulau dan bertemu seekor kepiting betina, sementara Chuck terdampar di pinggir kota, tapi keberadaan Red dan Yellow tidak diketahui. Scene kembali ke masa kini, di mana Grace dan orang restoran berterima kasih kepada Chuck karena mau membagikan cerita yang unik itu kepadanya. Dari wawancara itu juga, akhirnya terbitlah buku berjudul Larva Island yang diterbitkan oleh Grace. Orang-orang yang membacanya pun menyukai cerita itu, termasuk Chuck. Di akhir cerita, saat Chuck tidak sengaja menjatuhkan uang koinnya, dia mendengar suara-suara yang tidak asing baginya di dalam got. Dan benar saja, itu ternyata adalah suara Red dan Yellow yang ternyata dia ada di kota yang sama dengan Chuck. Dan film pun berakhir. Nah, teman-teman, itu dia alur cerita dari film The Larva Island The Movie. Nah, gimana nih menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya, sebelum mengakhiri video, aku cuman mau ngingetin ke kalian untuk jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasi